Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Haq, NIM 1911113. Di sini saya sedang berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Tepatnya saya berkuliah di Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan sekarang sedang duduk di semester 4. Nah, di video kali ini saya ingin memaparkan hasil observasi bersama Bapak Yunandar di SMP Negeri 9 Pangkal Pinang, tepatnya di ruangan kelas 8A. Nah, baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dan pendekatan yang digunakan oleh Bapak Yunandar dalam mengajar kelas 8A, yaitu yang pertama itu dimulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan pengabsenan siswa-siswi kelas 8A. Setelah itu, sebelum memulai pelajaran, beliau mengawali pelajaran itu dengan berdoa terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan materi. Atau biasanya setelah berdoa, Bapak Yunandar juga melakukan pengabsenan terhadap siswanya. Nah, yang selanjutnya itu metode yang digunakan oleh Bapak Yunandar. Beliau menggunakan metode ceramah di dalam pelajarannya. Setelah itu, sebelum menyelesaikan materi, beliau biasanya mengulang kembali materi yang minggu lalu diajarkan. Setelah dirasa murid-muridnya paham, baru beliau melanjutkan ke pembahasan selanjutnya atau materi selanjutnya. Nah, selanjutnya itu teknik yang digunakan dalam proses mengajar dalam pelajaran PAI. Biasanya itu ada 3. Yang pertama itu teknik ceramah, teknik diskusi, dan yang terakhir itu tanya jawab. Tetapi beliau juga menambahkan dengan teknik penugasan agar siswanya itu bisa lebih paham di rumah. Jadi dengan kata lain, beliau ini memberikan tugas supaya siswanya itu tidak lupa apa yang diajarkan hari ini. Ataupun sebelumnya juga begitu, teknik penugasan ini supaya muridnya itu bisa mengulang kembali di rumah. Kemudian taktik pembelajaran Bapak Yunandar dilihat dari pantauan kami melihat gaya taktik pembelajaran beliau sama dengan guru-guru yang lainnya. Sama dengan guru-guru lainnya maksudnya ya dimulai dengan perkenalan pelajarannya, perkenalan antar siswa dan guru, perkenalan siswa dengan siswa yang lainnya. Kemudian model pembelajaran yang digunakan oleh beliau itu dimulai dengan pengabsenan siswa. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, model yang digunakan beliau yaitu pengabsenan siswa. Kemudian dilanjutkan pengulangan materi sebelumnya, di mana tujuannya itu untuk mengulang kembali atau mengingatkan kembali kepada siswanya itu tentang pelajaran yang sebelumnya diajarkan, supaya siswanya itu tidak lupa dengan materi yang diajarkan kemarin. Setelah itu, setelah dirasa siswanya itu paham dengan materi sebelumnya, maka beliau juga langsung melanjutkan ke materi yang baru agar juga mengikuti kurikulum K13. Kemudian yang terakhir itu media yang digunakan dalam proses pembelajaran di dalam kelasnya. Biasanya beliau, karena di masa pandemi, beliau menyampaikan sebelum diberlakukannya tatap muka sekarang pas daring, beliau itu medianya cuman laptop, HP, dan alat elektronik lainnya. Kalau kendala dari laptop dan HP ini di masa pandemi ini, kendalanya itu di kuota. Banyak siswa yang tidak hadir dikarenakan tidak ada kuota. Nah, setelah diberlakukannya tatap mukanya pun tidak seluruh siswanya hadir di dalam satu kelas. Ada pembagian
setengah. Jika di dalam kelas itu ada 28 siswa, maka hanya setengah dari itu saja yang hadir hari ini. Nah, yang setengahnya lagi hadirnya besok atau selang beberapa hari kemudian. Nah, dari hasil pemaparan saya tadi dapat saya tarik kesimpulan bahwa di masa pandemi itu, sebelum diberlakukannya tatap muka, banyak sekali kendala yang sulit dilakukan oleh siswa-siswanya. Karena apa? Banyak siswa yang terkendala oleh ekonomi keuangan orang tuanya. Ada yang siswa orang tuanya itu tidak bekerja, dan jika ingin belajar itu tidak ada kuota, sedangkan orang tuanya tidak bekerja, mau dapat dari manakah uang untuk membeli kuota. Kemudian setelah diberlakukannya tatap muka ini juga ada kerugian, ada juga masalah lainnya. Siswa itu belum siap dikarenakan kemarin 1 tahun mereka itu diberlakukan daring. Jadi selama daring itu ada anak-anak yang tidak menangkap pelajaran yang diajarkan. Ada juga anak yang sedikit menangkap apa yang diajarkan oleh gurunya. Nah, setelah diberlakukannya tatap muka, ketemu sama guru yang mengajar, mereka jadi timbul rasa malas karena terlalu lama libur. Menurut saya, solusi yang bisa diberikan kepada pengajar berikutnya supaya lebih aktif lagi dalam mengajar. Kalau bisa, coba cari gaya mengajar yang bisa membuat siswa itu menjadi tertarik kepada kita. Tertarik di sini bukan tertarik ke kitanya, tetapi tertarik kepada materi yang kita ajarkan. Kemudian saran saya itu tadi, pendekatan kepada siswa itu penting. Kemudian kalau bisa, jika diberlakukannya daring lagi, jangan terlalu sering memberikan kepada siswa itu tugas. Karena apa? Siswa bukan hanya belajar 1 pelajaran saja, tetapi pasti lebih dari 5 atau bisa dikatakan 10 pelajaran. Nah, 1 pelajaran itu pastilah dikasih dengan tugas. Maka itu kalau mau mengasih tugas boleh, tetapi diringan-ringankan saja. Takutnya siswa itu juga capek atau ada apa kan. Dan harapan saya ke depannya semoga pandemi ini cepat selesai dan sekolah bisa bersekolah seperti biasanya, dan kami juga sebagai mahasiswa bisa berkuliah dengan seperti biasanya. Semua orang juga yang bekerja bisa beraktivitas seperti biasanya, dan tidak ada lagi kendala-kendala alasan yang kalau daring ini alasannya pasti kuota atau sinyalnya Pak atau gimana. Harapan kedepannya semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, sekian dari saya pemaparan hasil observasi saya di SMP Negeri 9 Pangkal Pinang, dilakukan pada hari Senin jam 8 sampai dengan jam 10. Saya rasa cukup sekian hasil perbincangan di video kali ini. Saya harap bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang menonton atau teman-teman yang mendengarkan. Saya minta maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video kali ini, atau ada kesalahan kata, atau ada typo kata yang dikatakan tadi. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.